Dalam dua laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak, tim nasional Indonesia memang gagal menembus babak selanjutnya. Namun, di balik kekalahan di lapangan hijau, justru muncul sorotan global terhadap semangat luar biasa dari supporter Indonesia. Dunia tidak lagi sekadar melihat mereka sebagai pendukung olahraga, melainkan sebagai simbol nasionalisme yang melampaui batas. Melalui berbagai liputan dan analisis mendalam, media olahraga internasional, bahkan publik dari berbagai negara, kini serentak menaruh hormat dan kagum kepada Indonesia. Beragam portal olahraga ternama menyoroti bagaimana ribuan supporter merah putih hadir dengan semangat yang tak pernah padam, bahkan di tanah asing sekalipun. Mereka datang bukan hanya untuk menonton, tapi untuk berjuang bersama. Di tengah terik dan tekanan, nyanyian dukungan menggema menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk berdiri, bukan hanya bagi pemain, tapi juga bagi lawan dan penonton dari negara lain. Tak sedikit analis sepak bola dunia yang menyebut bahwa apa yang dilakukan pendukung Indonesia kini telah melampaui batas definisi fanatik. Mereka bukan sekadar penonton, tetapi bagian dari narasi perjuangan nasional. Media Eropa dan Timur Tengah kompak menulis bahwa energi yang dipancarkan supporter Indonesia di stadion adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Perpaduan antara cinta tanah air, rasa bangga, dan tekad untuk membuktikan diri di panggung dunia. Sorotan juga datang dari jurnalis olahraga Amerika dan Inggris yang mengagumi ketertiban serta kebersamaan para pendukung Garuda. Mereka menilai bahwa atmosfer yang diciptakan di stadion sekelas King Abdullah Sports City, Jeddah, bukan hanya pertandingan sepak bola, melainkan perayaan identitas bangsa. Bendera merah putih berkibar di mana-mana, lagu kebangsaan dikumandangkan dengan air mata, dan setiap teriakan penuh makna perjuangan. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa perjuangan timnas Indonesia tidak berdiri sendiri. Di balik setiap langkah dan setiap gol, ada jutaan doa dan semangat yang datang dari seluruh penjuru dunia. Dan disitulah kekuatan sesungguhnya, kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh negara manapun. Kisah perjuangan timnas Indonesia di fase kualifikasi Piala Dunia 2026 tak hanya tercatat di papan skor, namun juga terukir dalam setiap tetes keringat, setiap tarikan napas, dan setiap nada lagu yang menggetarkan stadion di tanah Arab. Ini adalah epik tentang harapan, pengorbanan supporter, kontroversi wasit yang menyakitkan, dan pengakuan dunia yang mengukuhkan Indonesia sebagai pemilik The Fearless Fans. Para penggemar yang tak kenal takut. Sejak sore hari, jauh sebelum peluit kick-off dibunyikan, Stadion King Abdullah Sports City telah berubah menjadi lautan warna merah putih. Ribuan supporter, mayoritas warga negara Indonesia yang menetap di berbagai penjuru Timur Tengah, berpadu dengan mereka yang datang jauh-jauh dari tanah air, bahkan dari Eropa dan Amerika Selatan, Prancis dan Belanda. Tak sedikit pula yang rela menabung berbulan-bulan. Bahkan ada yang mengambil pinjaman bank hanya demi satu hal, bisa hadir langsung, berdiri di tribun, dan menjadi pemain ke-12 yang tak terlihat, namun paling terasa getarannya. Lagu Tanah Airku bergema bukan sebagai sekadar nyanyian, tetapi sebagai mantra kebangsaan yang memanggil arwah Garuda. Mereka membawa bendera merah putih raksasa dan bernyanyi tanpa henti, menciptakan euforia yang tak pernah terbayangkan di padang pasir. Rekaman siaran ulang laga timnas Indonesia versus Irak kini viral di media sosial dunia, bukan karena hasil pertandingannya, melainkan karena emosi dan keberanian luar biasa para supporter Indonesia yang membuat banyak penonton mancanegara, bahkan bule, tak kuasa menahan air mata. Seorang warganet asal Inggris menulis di platform X, Twitter, "Saya bukan orang Indonesia, tapi ketika saya melihat ribuan orang tetap menyanyi Tanah Airku setelah tim mereka kalah, saya ikut menangis. Mereka kalah di skor, tapi menang di hati." Komentar itu disukai puluhan ribu kali dan dibagikan ke berbagai forum sepak bola internasional. Banyak penonton dari Eropa, Timur Tengah, dan bahkan Amerika Latin mengaku terharu melihat supporter Indonesia yang tetap berdiri, bernyanyi, dan mengibarkan bendera merah putih di tengah kekalahan.
Salah satu reaksi yang paling menyentuh datang dari seorang komentator asal Spanyol yang menulis dalam siarannya, "Saya sudah meliput sepak bola 20 tahun, tapi baru kali ini saya melihat pendukung yang begitu tulus. Mereka tidak marah pada kekalahan, mereka merayakan keberanian." Kalimat itu menjadi kutipan viral yang kemudian tersebar di banyak media internasional, termasuk ESPN Asia dan Arab News. Dalam tayangan ulang laga tersebut, terlihat jelas bagaimana ribuan supporter Indonesia masih memenuhi tribun setelah peluit akhir. Mereka tidak beranjak. Mereka menyanyikan lagu Tanah Airku sambil meneteskan air mata di bawah tatapan kagum penonton dari berbagai negara. Adegan itu, yang direkam oleh salah satu kru televisi lokal, kini telah ditonton jutaan kali di YouTube dan TikTok. Komentar dari netizen luar negeri dipenuhi kata respect, goosebumps, dan unbelievable. "Saya tidak paham bahasa mereka," tulis seorang penggemar asal Brasil. "Tapi saya bisa merasakan cinta mereka untuk negaranya. Itu bukan sekadar sepak bola, itu spiritual." Beberapa bule yang menonton rekaman ulang tersebut bahkan mengaku menitikan air mata. Mereka menyebut supporter Indonesia adalah jiwa sepak bola Asia, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, hanya bisa dirasakan lewat suara dan semangat mereka. Laga melawan Irak dan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat meninggalkan jejak kontroversi yang mendalam di Tanah Suci. Pertandingan yang seharusnya menjadi panggung pembuktian semangat juang timnas Indonesia justru diwarnai dengan berbagai keputusan yang menimbulkan tanda tanya besar. Terutama saat menghadapi Irak, sorotan tajam tertuju pada wasit asal Tiongkok, Manning, yang kini menuai gelombang kritik dari berbagai negara. Ia dianggap membuat serangkaian keputusan sepihak dan tidak konsisten yang secara nyata lebih banyak menguntungkan tim Irak. Mulai dari pelanggaran-pelanggaran keras yang dibiarkan hingga keputusan penalti yang dinilai sangat kontroversial, kinerja Manning dianggap mencederai semangat fair play dan merusak keadilan pertandingan. Dampaknya bukan hanya para pemain dan pelatih yang kecewa, tetapi juga jutaan pendukung Indonesia di seluruh dunia yang merasa perjuangan Garuda seolah terhenti bukan karena kekalahan di lapangan, melainkan oleh keputusan-keputusan yang tidak berpihak pada kebenaran. Dari ketidakadilan itu, lahir pemandangan paling heroik. Para pendukung tidak pergi meninggalkan stadion. Mereka memilih untuk terus bernyanyi, seolah menegaskan bahwa harga diri bangsa tidak ditentukan oleh keputusan wasit, melainkan oleh semangat yang tidak bisa dipadamkan. "Ini bukan soal bola," ujar salah satu supporter yang diwawancarai oleh media Timur Tengah. "Kami datang bukan untuk menang, tapi untuk menunjukkan bahwa bangsa kami berani." Kutipan itu kemudian menjadi headline di beberapa media olahraga internasional. The Guardian bahkan menyebut momen tersebut sebagai the birth of football patriotism from the East, lahirnya patriotisme sepak bola dari Timur. Setelah 2 laga keras di Tanah Suci, supporter Indonesia kini resmi mendapat julukan baru dari media asing, The Fearless Fans of Indonesia. Dunia olahraga seringkali menilai keberhasilan dari papan skor, namun pada malam-malam krusial di Jeddah, narasi itu runtuh di hadapan sebuah fenomena yang jauh lebih besar, cinta yang tak terukur pada tanah air. Ketika tim nasional Indonesia harus menerima kenyataan pahit di lapangan hijau, di tribun dan di balik layar kaca, bangsa ini justru meraih kemenangan moral yang mengguncang dunia. Dari berbagai penjuru dunia, Riyadh, Mekah, Madinah, Doha, hingga benua-benua lain, mereka datang. Bukan hanya membawa bekal dan paspor, para supporter ini membawa api nasionalisme yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka adalah pewaris sebuah keberanian yang sederhana, datang dari cinta. Dunia kini terdiam. Jurnalis internasional yang datang dengan ekspektasi melihat negara partisipan yang biasa-biasa saja justru menyaksikan gelombang emosi yang tak tertandingi. Keberanian dan semangat juang yang terpancar dari pemain di lapangan ditambah gema lagu Tanah Airku yang dinyanyikan penuh haru oleh puluhan ribu supporter menciptakan momen sakral yang mampu membuat bule meneteskan air mata. Saat peluit panjang ditiup dan papan skor menunjukkan kekalahan, banyak negara akan menilai ini sebagai akhir dari segalanya. Namun, supporter Indonesia membalikkan logika tersebut. Bagi mereka, kekalahan di lapangan hanyalah jeda awal dari babak baru.
Indonesia, I'm amazed. Even when the referees play unfairly, they stand tall, sing loudly, and prove one thing. The Garuda spirit is unstoppable by any whistle. I love Garuda.